Xiaobi dengan mata berkaca-kaca mengangguk pelan. Dengan tubuh mungilnya dia membantu Lao Shu yang terluka untuk berdiri. Baru saja mereka hendak pergi dari lapangan Qianju, tiba-tiba beberapa sosok muncul dan menghalangi jalan mereka. Pemuda berambut pendek itu tertawa sinis. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Sampah ini hampir saja memotong tanganku. Apa kalian pikir bisa pergi begitu saja? Xiaobi menatap pemuda berambut pendek itu dengan tajam, lalu berkata dengan tegas, "Sekte Gerbang Dewa Medis kami tidak memiliki dendam dengan Sekte King Luan. Kenapa kau tidak bisa melepaskan kami? Apakah bahkan pergi pun kami tidak diizinkan? Kalau kau terus seperti ini, aku akan melaporkanmu kepada juri." Pemuda berambut pendek itu melirik Lao Shu yang terluka, lalu melangkah maju dengan tatapan penuh penghinaan dan berkata, "Karena si cantik kecil sudah berkata begitu, aku tidak akan menyiksa kalian dari Sekte Gerbang Dewa Medis. Cukup dengan kalian berdua merangkak melewati selengkanganku, maka aku akan membiarkan kalian pergi. Bukankah sudah seharusnya sekte rendahan seperti kalian merangkak di bawah kaki Sekte King Luan?" Baru saja pemuda berambut pendek itu menyelesaikan kalimatnya, Xiaobi sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi dan menampar wajah pemuda itu. Suara tamparan itu terdengar begitu jelas. Menghina mereka mungkin masih bisa ditahan, tetapi menghina Sekte Gerbang Dewa Medis adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Xiaobi memang tidak kuat dan selalu menahan diri. Tetapi saat ini amarahnya telah mencapai batas dan tidak bisa lagi dikendalikan. Pemuda berambut pendek itu jelas tidak menyangka kalau Xiaobi akan berani menamparnya. Bahkan, dia tidak sempat bereaksi. Saat kesadarannya kembali, rasa marah membanjiri seluruh tubuhnya. Dia adalah murid luar dari Sekte King Luan. Dibandingkan dengan sampah dari Sekte Gerbang Dewa Medis, dia jauh lebih tinggi derajatnya. Tapi sekarang, di depan banyak orang, dia ditampar oleh seorang wanita? Kurang ajar. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di Gunung Kunlun setelah ini? Pemuda berambut pendek itu langsung mengumpulkan energi sejatinya dan menampar balik. Wajah Xiaobi langsung terkena tamparan keras hingga meninggalkan jejak merah menyala di pipinya. Tubuh mungilnya pun terhuyung dan dia jatuh lagi ke tanah. Lao Shu juga terkena dampak dari energi itu. Dia memuntahkan darah segar sekali lagi. Xiaobi merasakan nyeri luar biasa di pipinya dan baru saja ingin bangkit, tetapi tamparan lain sudah meluncur dari atas kepalanya. Itu adalah tamparan dari pemuda berambut pendek. Tamparan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau sampai terkena, konsekuensinya bisa sangat fatal, pingsan atau bahkan kehilangan nyawa. Jelas pemuda dari Sekte King Luan itu sudah kehilangan kendali akibat amarahnya. Saat serangan itu hampir mengenai Xiaobi, Xiaobi ketakutan dan langsung menutup matanya. Namun di saat yang genting itu, suara lembut seorang gadis tiba-tiba terdengar dari belakang pemuda berambut pendek. Seorang murid luar dari Sekte King Luan berani melanggar aturan dan menyerang orang lain. Raut wajah pemuda berambut pendek itu langsung berubah drastis. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat seorang gadis kecil tiba-tiba muncul di depannya. Gadis kecil itu memegang sebungkus keripik di tangannya, tetapi tatapan matanya begitu dingin. Pada saat yang sama, gadis kecil itu melayangkan telapak tangannya dan gelombang energi dahsyat pun langsung meledak. Pemuda berambut pendek itu terdorong mundur lebih dari 10 langkah. Saat dia akhirnya berhasil menstabilkan dirinya, dia marah dan berteriak, "Dasar bocah, kau pikir siapa kau sampai berani menghalangi?" Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, salah satu temannya langsung menutup mulutnya dan berbisik di telinganya, "Itu Jilin." Pemuda berambut pendek itu masih belum paham. "Jilin yang mana?" Temannya menjawab, "Adik perempuan Ji Siking." Begitu mendengar nama itu, wajah pemuda itu langsung pucat dan dia menutup mulutnya rapat-rapat.
Dia menundukkan kepala dan memberi isyarat kepada teman-temannya. Kita pergi. Ayo kembali ke tempat sekte kita. Saat mereka hendak pergi, Jilin tiba-tiba berbicara dengan suara dingin. Apakah aku sudah mengizinkan kalian pergi? Hanya karena kalian murid luar, kalian pikir kalian punya hak untuk bertindak seenaknya? Langkah pemuda berambut pendek itu terhenti. Wajahnya semakin pucat. Dengan tubuh yang kaku, dia berbalik dan menatap Jilin. Jilin, mereka duluan yang mulai menyerang. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri. Apa kau mau melanggar aturan dengan menyerang kami? Jilin memang memiliki kepribadian yang belak-belakan, tetapi dia tahu betul aturan di lapangan Qianju. Terlebih lagi kakaknya sudah berulang kali mengingatkannya untuk tidak membuat masalah hari ini. Dia tentu tidak akan mencoreng nama kakaknya. Dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Mereka berdua adalah temanku. Kalau kau ingin pergi, minta maaf pada mereka dulu." Pemuda berambut pendek menolak mentah-mentah. "Atas dasar apa aku harus meminta maaf?" Jilin menjawab, "Atas dasar bahwa namaku adalah Jilin. Cukup jelas bukan? Tentu saja kau bisa memilih untuk tidak meminta maaf. Sekarang aku tidak akan mempersulitmu, apalagi menyerangmu. Tapi setelah pertarungan jenius Sekte Gunung Kunlun selesai, aku dan kakakku akan datang ke Sekte King Luan untuk meminta pertanggungjawaban. Aku ingin melihat apakah Sekte King Luan akan rela mengorbankan seorang murid luar yang tidak berguna sepertimu." Itu adalah sebuah ancaman. Ancaman yang dingin dan kejam. Begitulah kepribadian Jilin. Dia memiliki hubungan baik dengan Gustav, dan Gustav pernah menyelamatkannya. Tentu saja dia tidak akan tinggal diam ketika Sekte Gerbang Dewa Medis dihina. Wajah pemuda berambut pendek itu seketika pucat pasi. Tinju di tangannya menggenggam erat. Dia tidak berani mengambil resiko. Semua itu karena dua kata, Ji Siking. Setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya dia menundukkan kepala dan berkata dengan suara lirih seperti nyamuk, "Maaf." Namun saat dia baru hendak pergi, suara Jilin kembali terdengar. "Kau minta maaf pada siapa? Kenapa suaramu seperti perempuan? Aku sama sekali tidak bisa mendengar. Aku bahkan ragu apakah kau punya nyali atau tidak. Xiaobi, apa kau mendengarnya?" Xiaobi menggelengkan kepalanya. Wajah pemuda berambut pendek itu berubah menjadi semakin menyeramkan. Urat-urat di lehernya menegang. Dia bisa merasakan tatapan tak terhitung jumlahnya yang menertawakannya. Ini adalah sebuah penghinaan. Bagaimana dia bisa menghadapi orang lain setelah ini? Dia merasa dirinya seperti badut yang dipermalukan di depan semua orang. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Detik berikutnya, dia menatap Xiaobi dan Lao Shu, lalu mengucapkan setiap kata dengan berat hati. "Aku minta maaf kepada kalian." Setelah itu dia langsung berbalik dan pergi. Namun seberkas niat membunuh berkilat di matanya meskipun hanya sejenak. Seberapa lama Jilin bisa melindungi Sekte Gerbang Dewa Medis? Begitu semua ini berakhir, dia pasti akan membunuh dua cacing itu. Penghinaan yang diterimanya hari ini dibayar dengan harga 2 kali lipat. Jilin tahu batasannya. Dia membantu Lao Shu berdiri dan menoleh ke arah Xiaobi. "Cepat sembuhkan lukamu. Meskipun aku sangat ingin membunuh sampah itu, tapi ada aturan yang harus dipatuhi. Aku tidak bisa bertindak gegabah, harap dimaklumi." Xiaobi menggelengkan kepalanya dan membungkuk dalam-dalam. "Nona Jilin, terima kasih karena telah membantu kami. Kalau bukan karenamu, kami tidak tahu apa yang akan terjadi." Jilin melirik sekeliling dan melambaikan tangannya. "Tidak perlu berterima kasih. Ngomong-ngomong, di mana Gustav?" Xiaobi berkata, "Belum datang. Sejak beberapa hari lalu meninggalkan puncak Kingshuan untuk suatu urusan. Dia belum kembali. Kami juga khawatir." Dahi Jilin mengernyit. Dia pernah mendengar dari kakaknya tentang perjanjian antara Gustav dan Nenek Hua dari Sekte King Luan. Kalau Gustav tidak datang,
itu berarti Gustav memilih untuk mundur. Meskipun agak memalukan, tapi itu adalah keputusan yang paling bijak. Jilin sama sekali tidak percaya kalau Gustav bisa menang melawan nenek Hua dari sekte King Luan. Bagaimanapun keselamatan adalah prioritas utama. Kalau begitu, aku akan pergi ke tempat kakakku dulu. Kalau ada orang yang mengganggu kalian, cukup sebutkan namaku atau cari aku di depan. Aku akan melindungi kalian. Dan jangan panggil aku Nona. Aku paling benci panggilan itu. Panggil saja namaku langsung. Xiaobi berkata, "Terima kasih adik Jilin." Jilin pun segera menghilang. Xiaobi dan Lao Shu paling bertukar pandang. Lalu mulai mengobati luka mereka di tempat itu. Tak lama kemudian, suara kehebohan terdengar dari kerumunan. Di bangku juri 6 sosok muncul. 4 orang tua, seorang pemuda tampan berusia sekitar 30-an, dan yang terakhir adalah Dewi Impian para kultivator Gunung Kunlun, Ji Siking. Kehadiran Ji Siking langsung membuat suasana membara. Hari ini, Ji Siking tampil dengan rambut panjang sehitam tinta yang terurai. Alisnya alami tanpa riasan dan kulitnya seputih salju, bersinar seperti batu giok tanpa celah. Dia mengenakan gaun sifon putih panjang dengan sabuk sutra hijau yang melilit di pinggangnya, menonjolkan sosoknya yang anggun. Pesonanya begitu kuat, namun tetap memancarkan ketenangan seorang dewi yang dingin dan jauh dari jangkauan. Keenam orang itu pun duduk. Seluruh alun-alun mendadak sunyi senyap. Pemuda tampan itu dengan sengaja duduk di sebelah Ji Siking. Dia melirik ke arah Ji Siking beberapa kali dengan tatapan membara. Pemuda itu bernama Qiu Luocheng, seorang jenius terkenal dari sekte Juewu. Dia menjadi terkenal sejak muda dengan bakat dan jalur energi yang luar biasa. Dia lebih tua belasan tahun dari Ji Siking. Sebelum Ji Siking dikenal luas, dialah yang dianggap sebagai jenius terbesar di Gunung Kunlun. Hanya saja, kemudian dia tersaingi oleh ketenaran Ji Siking. Sudah lama dia mengincar Ji Siking, bahkan pernah melamar ke keluarga Ji, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Ji Siking. Dia benar-benar tidak mengerti. Mereka berdua sama-sama jenius yang luar biasa dan kedudukan sepadan. Kenapa Ji Siking tidak mau menerimanya? Apakah karena mereka jarang berinteraksi sehingga merasa asing satu sama lain? Saat ini dia ragu sejenak, lalu mencoba mengajak Ji Siking berbicara. "Siking, beberapa hari yang lalu aku mendapatkan sebuah teknik bela diri di alam rahasia yang sangat berguna untukmu. Bagaimana kalau nanti kita mendiskusikannya bersama?" Ji Siking tidak menanggapi. Matanya hanya menyapu ke arah bawah panggung. Namun dia tidak menemukan Gustav. Ini membuatnya sedikit kecewa. Kemudian, dia dengan dingin menjawab, "Tidak perlu." Qiu Luocheng tetap mencoba membujuk. "Tidak masalah, nanti kita bisa." Ji Siking langsung memotongnya tanpa belas kasihan. "Kau terlalu berisik." Wajah Qiu Luocheng seketika menegang. Dengan canggung dia mengangguk, lalu mengalihkan pembicaraan ke seorang tetua di sampingnya. "Tuan Zeng, waktu pendaftaran seharusnya sudah hampir selesai, bukan? Saatnya menutup formasi lapangan ini. Berapa jumlah peserta kali ini?" Tuan Zeng menjawab dengan tenang. "Ada 749 peserta. Seharusnya tidak ada lagi yang mendaftar." Namun tiba-tiba Ji Siking yang selama ini diam justru bertanya, "Tuan Zeng, bisakah kau mengecek daftar nama? Apakah ada seorang peserta bernama Gustav Ye?" Karena takut ada yang terlewat, jadi Ji Siking tetap ingin memastikan. Mendengar nama Gustav Ye, wajah Qiu Luocheng langsung dipenuhi amarah. Lagi-lagi bocah itu, sudah bertahun-tahun. Kenapa Ji Siking masih saja memikirkan sampah itu?
Dia benar-benar tidak paham apa bagusnya bocah itu. Tidak punya kekuatan, hanya manusia biasa dengan akar spiritual sampah. Makhluk seperti itu, hidup pun hanya buang-buang sumber daya. Yang lebih parah lagi, Ji King selalu melindunginya, dan seluruh dunia kultivasi di Gunung Kunlun mengetahuinya. Di dalam hati, Qiu Luocheng mengumpat dengan penuh kemarahan. Kurang ajar, kau dingin dan tak acuh padaku, tapi begitu perhatian pada sampah itu. Suatu hari nanti, aku pasti akan menyeretmu ke tempat tidurku dan membuatmu menyesal. Tuan Zeng segera memeriksa daftar dengan kekuatan spiritualnya, lalu menggelengkan kepalanya. Di luar gerbang, tidak ada orang bernama Gustav Ye yang mendaftar, dan di daftar ini juga tidak ada namanya. Tatapan Ji King sedikit meredup. Dia tidak bertanya lagi. Qiu Luocheng langsung berkata, Tuan Zeng, waktunya sudah habis, segera tutup formasi. Tuan Zeng mengangguk. Baik. Dia baru saja hendak membentuk segel untuk menutup formasi, namun Ji King tiba-tiba berkata, Tuan Zeng, bisakah kita menunda 5 menit? Aku merasa sedikit tidak enak badan. Semua orang yang hadir tahu alasan Ji King mengatakan itu. Tidak lain dan tidak bukan, dia hanya ingin memberi waktu bagi Gustav. Tuan Zeng merasa ini sedikit tidak pantas. Tetapi baginya 5 menit bukan masalah besar. Selain itu, menjalin hubungan baik dengan Ji King juga tidak buruk. Jadi dia mengangguk, baik, 5 menit lagi. Setelah itu, formasi akan tertutup secara otomatis. Tidak bisa ditunda lagi. 5 menit berlalu dengan cepat. Ji King mulai kehilangan harapan pada Gustav. Kalau Gustav memang pengecut, maka itu adalah hal yang wajar. Saat formasi hampir tertutup, tiba-tiba sesosok bayangan melesat dengan kecepatan tinggi dan menyapu debu di sekitarnya. Tunggu! Suara itu tidak terlalu keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua kultivator di tempat itu. Mata Ji King yang awalnya penuh kekecewaan langsung berbinar ketika melihat sosok yang berlari dengan kencang itu. Gustav datang. Senyuman tipis muncul di bibirnya. Senyuman itu begitu indah, seperti bunga yang sedang mekar. Namun, ketika Qiu Luocheng melihat senyuman itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bukan kepada Ji King, tetapi kepada Gustav. Bagaimanapun juga, sampah ini adalah penghalang terbesar antara dia dan Ji King. Dia tidak akan membiarkan Gustav meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sebagai wasit dalam pertandingan ini, dia punya kuasa untuk memastikan kematian Gustav di sini. Akhirnya Gustav tiba tepat waktu dan langsung mendaftarkan dirinya di pintu masuk. Dia menghela napas, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Huang benar-benar tidak bisa diandalkan. Sepertinya aku harus mencari tunggangan yang lebih baik. Di pundaknya, seekor makhluk kecil bernama Xiao Huang meregangkan tubuh, lalu menyipitkan mata dan kembali tidur. Formasi akhirnya tertutup sepenuhnya. Di saat yang sama, suara yang bergema dari langit berbicara. Peserta nomor 750 dari Sekte Gerbang Dewa Medis, Gustav Ye. Sekarang pendaftaran telah ditutup. Kerumunan yang tadinya masih berbisik-bisik langsung terdiam. Nama itu terdengar begitu mengejutkan.